Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil mengambil pembacaan tentang bagaimana energi percintaanmu dengan dia saat ini. Oke, kalian boleh fokuskan pada eh hubungan kalian ya, seperti apa ceritanya. Boleh juga kalian fokuskan pada si dianya siapa, dan sebutkan namanya di dalam hati, boleh. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua. Pembacaan ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Jadi nanti kalian situasikan aja dengan kondisi kalian. Oke? Retreat. Keep an open mind. Free yourself. Finance and career. New love. Codependency. Oke. Aku lihat di sini memang baik kamu ataupun dia di sini sama-sama lagi fokus sama keuangan, sama hal-hal yang bersifat duniawi ya. Intinya di sini tentang mungkin finance, ya intinya nih yang tentang duniawi gitu ya. Masalah keluarga, ya yang seperti itulah. Karena aku lihat di sini orang ini tuh sudah apa ya, sudah open minded gitu loh, sudah terbuka pola pikirnya ya. Dia diterpa harus menjadi orang yang lebih dewasa, berwawasan luas, terus itu bijaksana, berwibawa seperti itu ya. Intinya orang ini sudah bisa dibilang dewasa ya, diterpa harus dewasa, didorong untuk dewasa, dia harus segera membuka pola pikir dia yang lebih luas. Dan kalau aku lihat di sini, baik kamu ataupun dia, energinya memang sama-sama lagi free yourself gitu ya, sama-sama sedang memfokuskan pada diri masing-masing yang berhubungan dengan karir dan keuangan ya. Terus itu juga walaupun di sini semisal ya, baik ini kamu ataupun dia yang sudah menemukan sosok orang baru ya, kalau aku lihat sayangnya tidak bisa tergantikan ya. Kalau kamu di sini sudah menemukan orang baru, dia ya, orang yang berdealing dengan kamu ini itu ternyata masih terikat gitu sama kamu. Ya, kamu akan selalu kepikiran dia terus ya, kamu akan selalu rindu dia gitu. Intinya masih ada kodependensi, ada keterikatan di sini, ada kecanduan di sini. Ya, ada kecanduan. Bahkan dia pun seperti itu. Kalau misalkan di sini dia yang sudah punya orang baru, aku lihat di sini dia masih kecanduannya sama kamu. Hati dia masih sama kamu, dia masih kepikiran, dia masih sayang ya. Jadi bisa dibilang kayak orang baru itu hanya sebagai pelarian seperti itu, atau ya teman kegabutan. Gabut apa sih gabut tuh? Teman sepi gitu ya, teman dikala dia sepi gitu loh. Ya, tapi kalau misalkan ini tentang perasaan, aku lihat memang kamu masih menjadi satu-satunya yang di hati dia, dan dia pun masih menjadi satu-satunya yang selalu ada di hatimu kayak gitu. Ya, jadi mungkin secara fisik kamu bersama orang lain, tapi pikiran dan perasaan kalian milik masing-masing orang ini ya. Kamu masih milik dia, dia masih milik kamu gitu ya. Karena di sini masih ada rasa kecanduan satu sama lain di antara kamu dan dia. Jadi masih ada keterikatan ya.
Oke, aku lihat, sejujurnya baik kamu ataupun dia sama-sama menginginkan tujuan yang sama, yaitu komitmen yang kuat di hubungan ini. Pengen adanya, penyatuan kembali justru malah aku lihat di sini ya. Mmm, aku lihat di sini energinya memang, akan ada penyatuan kembali, akan ada, komitmen ya yang kuat di antara kalian. Terus itu juga kalian akan, healing ya, healing. Oh gini, aku rasa memang, kalian ini punya inner child ya, punya inner child, satu sama lain ini punya inner child. Dan itu sedang kalian coba untuk, sembuhkan, kalian healingkan. Sehingga di sini kalian akan mencapai suatu pertumbuhan ya, akan ada perubahan di hubungan kalian dan kalian akan siap untuk menuju ke fase hubungan yang selanjutnya di antara kalian, gitu ya. Terus itu juga aku lihat ya energi kuat banget di sini kalian akan bersatu kembali dalam suatu komitmen bahkan yang kuat. uh, apa ya, ada keinginan ya, keinginan yang kuat untuk bersatu kembali. Karena memang sejujurnya orang ini tuh kalau ditanya tentang cinta, of course aku lihat dia cinta banget sama kamu. Ada eternal love di sini ya, cinta yang abadi. Jadi memang kayak kayak udah dilem kuat deh rasa cinta dia ke kamu tuh ya. Ya, ada love juga ya, bahkan cinta tanpa syarat ya. Orang ini tuh tidak memandang kamu dari hartamu atau kecantikanmu, kegantengan kamu, atau siapalah kamu gitu, tidak. Tapi memang karena dia cinta gitu. Ya makanya orang-orang itu bilang cinta itu buta. Nah, ya seperti itu. Dia tidak memandang siapa kamu, tapi ya aku mau kamu ya karena aku cinta gitu loh. Ya, kalau aku lihat. Bahkan sejujurnya kamu pun begitu. Ya, kalau misalkan ada ketakutan-ketakutan ya wajar sih lah ya. Namanya masa depan kita tidak ada yang tahu. Tapi kalau misalkan ini ditanyakan tentang perasaan, of course, baik kamu ataupun dia sebenarnya sejujurnya di dalam hatimu paling dalam, di hatimu yang ya yang paling dalam di sini kalian sama-sama masih saling cinta. Bahkan aku lihat di sini akan ada suatu komunikasi ya, komunikasi yang bahkan membuat kalian satu sama lain ini saling tertarik, saling interest gitu ya, kayak wah gitu. Ada komunikasi lagi gitu ya. Oh, dia ngechat aku lagi, dia telepon aku lagi kayak gitu ya. Atau ada apa ya? Semangat ya untuk menghubungi atau menerima komunikasi gitu ya satu sama lain. Dan ini bisa jadi lewat pesan, teks atau telepon atau email semacam itu ya. Dan aku lihat juga ada energi di sini coffee cups ya. Jadi ada kemungkinan orang ini tuh pengen datang lagi ke kamu atau mungkin kamu yang akan mendatangi dia untuk ya kopi santai, kopi minum kopi di coffee shop ya, dan sambil ngobrol-ngobrol santai, membahas tentang kalian mau mau bagaimana, terus itu juga bernostalgia ya, cerita-cerita santai lah tentang kalian kalau aku lihat di sini energinya ya. Tapi cuman kalau untuk saat ini memang lagi fokus sama finance dan karir ya. Tapi kalau tentang keinginan di dalam hati sudah terencana ada, tinggal menunggu waktu untuk merealisasikannya aja ini ya, menunggu waktu yang tepat untuk merealisasikannya saja. Oke, kita lihat energi kalian bagaimana. Oke. Situasinya di sini memang masih sama-sama saling menunggu ya. Kamu menunggu dia, dia menunggu kamu. Menunggunya itu menunggu waktu yang tepat untuk kalian sama-sama siap ya untuk berkomitmen.
atau sama-sama siap untuk membuat hubungan ini akan ke arah mana gitu ya. Jadi kalau aku lihat baik kamu ataupun dia masih ada rasa kayak ketakutan atau keraguan untuk bisa segera berkomitmen ya. Complicated masalahnya apa yang membuat kalian takut atau ragu ya, banyak hal ya. Tapi sejujurnya di sini dia itu sedang menunggu kamu dan kamu pun sedang menunggu dia. Karena memang masih ada masalah secara pribadi masing-masing yang membuat kalian akhirnya sama-sama saling menunggu. Eh karena begini ya, prinsip kamu dengan dia itu sama. Aku lihat memang setelah dari apa yang terjadi selama ini di hubungan kalian, ya mungkin hubungan kalian sering mengalami masalah yang berulang atau mungkin sering on off ya hubungannya putus nyambung atau datang pergi sehingga di sini sekarang pola pikir kalian itu adalah begini. Mau sekuat apapun, mau seberusaha apapun, mau sekeras apapun, kalian memberikan usaha atau berjuang untuk hubungan ini, tapi kalau pasangan memang belum siap, maka tidak akan mendapatkan hasil. Sehingga memang kalian ketika ngelihat pasangan memang belum siap, ya kalian hanya bisa menunggu sampai mereka siap gitu. Ini baik ini kamu ataupun dia. Ya, kalau aku lihat di sini kalian energinya sama-sama saling menunggu. Karena kalau aku lihat ya, keyakinan kalian berdua di sini itu seperti gini, akan ada masanya nanti setelah masa sulit itu akan terbitlah apa ya, terbitlah solusi atau situasi yang membaik gitu loh ya. Jadi setelah ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Nah, itulah yang kalian pegang teguh. Makanya di sini walaupun kalian tahu hubungan ini tuh kayak penuh dengan kenegatifan ya, baik dari pikiran, dari tindakan gitu ya. Tapi kalian tetap memegang teguh hubungan ini. Masih tidak mau sama-sama saling meninggalkan. Masih mau sama-sama tetap mempertahankan hubungan ini. Seperti itu ya. Bahkan kalau aku lihat juga ya, masih ada tekad keinginan kuat dari kalian untuk tetap bersama di hubungan ini. Walaupun nanti ke depannya kalian tidak akan tahu akan seperti apa, dan walaupun kalian tahu bahwa ke depannya nanti akan penuh dengan halangan rintangan, kesulitan, kalian akan tetap mempertahankan hubungan ini kayak gitu. Jadi saat ini ya, lebih tepatnya kayak kalian itu memikirkannya seperti itu ya, memikirkannya. Kalian masih ada kayak harapan gitu ya. Kalian masih mengharapkan, masih menginginkan kedepannya hubungan ini tetap bersama gitu, dan akan diusahakan oleh kalian berdua hubungan ini masih bisa akan terjalin kayak gitu ya, walaupun nanti kalian kedepannya nggak tahu deh bakalan seperti apa ya. Oke, mungkin akan ada kesulitan tapi ya udahlah ya, namanya juga hidup pasti akan ada kesulitan kayak gitu ya. Kalian kayak kalau memang hubungan ini perlu untuk berproses selama ini ya oke, akan ditunggu kayak gitu ya aku lihat. Jadi baik kamu ataupun dia di sini sama-sama tidak ada yang mau melangkah pergi kayak gitu. Ya masih sama-sama saling menunggu di sini. Dan aku lihat memang dari kedua belah pihak nih ya, baik kamu ataupun dia, ada rasa ketakutan akan sendirian, akan sendiri. Tapi gimana ya? Kalau dibilang komitmen, tapi kayak tidak mau diikat gitu loh ya. Dalam suatu komitmen, kalian ini dalam suatu hubungan, tapi tidak mau merasa terikat. Tapi kalau misalkan untuk berpisah, kalian tidak mau karena takut nanti sendiri
gitu ya. Sehingga nih keadaan kamu sama-sama saling menunggu ya, menunggu keajaiban, menunggu ada kesempatan, ada waktu yang tepat untuk bisa bersama tanpa ada rasa kekhawatiran untuk tetap bersama seperti itu ya. Dan kalau aku lihat memang di sini energinya ada energi yang licik ya, licik. Ada seseorang yang tidak jujur, licik ya, mungkin penipu atau masih menyembunyikan rahasia di sini. Entah ini kamu ataupun dia, atau justru malah kalian berdua. Masih ada yang sesuatu yang kalian sembunyikan di sini. Tapi intinya kalau dibilang energi, aku lihat sama-sama saling tidak mau melepaskan. Tapi kalau misalkan dibilang ini suatu komitmen, tapi sama-sama tidak mau terikat, tidak mau dikekang, tidak mau dibelenggu, di apa namanya? Apa sih namanya tuh? Kalau eh apa ya? Ya diikat, dibelenggu, ya seperti itulah ya. Ya pokoknya kayak nggak mau gini. Dia tetap mau bebas gitu ya, baik kamu ataupun dia. Walaupun berkomitmen, kalian tetap mau bebas. Tapi kalau dibilang pisah, kalian tidak mau untuk saling pisah. Nah, itu deh, kayak mana tuh situasinya? Ya, ya seperti itu deh ya. Kalian situasikan aja jadi. Kalau aku lihat di sini, kamu berdealing dengan seseorang yang apa ya? Dia bisa menjadi suatu pendamping hidupmu yang baik ya. Dia bisa menjadi sosok seorang ayah yang baik. Dia mungkin menyayangi keluarga. Terus itu juga kalau aku lihat orang ini orang yang siap sedia gitu ya, apa sih, siap siaga, selalu siap siaga ya, orang yang luar biasa. Em, karena kalau aku lihat di sini memang mungkin orang ini sudah sukses, orang ini baik hati, ya juga orang ini sebenarnya dapat dipercaya. Atau mungkin ini energi kamu, bisa kalian situasikan aja lah ya, kalian kondisikan. Kalau misalkan kamu, eh, ya intinya di sini nggak harus ayah ya, mungkin lebih tepatnya itu pendamping yang setia gitu ya, yang sayang keluarga kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini orangnya protektif, ada seseorang yang protektif di sini, dan ada seseorang yang selalu berusaha membangun lingkungan yang aman dan peduli untuk hubungannya, bahkan untuk keluarganya juga di sini. Dan aku lihat di sini orangnya memang selalu menunjukkan cintanya itu melalui perbuatan ya, daripada kata-kata. Mungkin memang kamu dan dia itu sama-sama orang yang punya pola pikir kalau cinta itu bukan cuman bilang I love you atau aku sayang kamu, tapi memang dengan tindakan, dengan perbuatan. Itulah yang dinamakan cinta, kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngomong doang gitu ya, tapi memang ada action ya, kayak gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini sejujurnya kalian itu sangat menganggap serius tentang komitmen. Tapi memang, sebelum kalian melangkah lebih jauh untuk bisa berkomitmen, kalian memang perlu mengenal lebih dalam, ya. Jadi kalau saat ini tuh aku lihat memang kenapa kalian, dibilang komitmen tapi pengen bebas ya karena itu, kalian terlalu mendalami arti komitmen. Kalau komitmen itu berarti memang sesakral itu, tidak boleh lagi matanya jelalatan, tidak boleh lagi apa ya, nafsu ke yang lain, seperti itu deh. Ya benar-benar yang kalian menganggap suatu komitmen itu adalah sesuatu yang sakral gitu. Makanya di sini kalian situasinya sekarang itu kalau memang belum menikah ya kalian belum mau untuk kayak hanya menetap atau hanya benar-benar fokus pada pasangan kayak gitu. Kalian masih pengen bebas soalnya.
Terus itu juga kalau aku lihat di sini sejujurnya kamu dengan dia itu solid, orangnya juga, stabil ya dalam hubungan, ya ini dalam hubungan ya. Dan aku lihat di sini, mmm, kalau misalkan kalian bergabung bersama ya, aku lihat baik secara emosional maupun secara, keuangan, hidup kalian akan terasa lebih nyaman dan bahagia gitu ya. Jadi memang harus dari kedua belah pihak nih ada apa ya, deep talk ya, deep talk untuk membicarakan segalanya. Karena kalau aku lihat di sini energinya lebih kuat ke ingin independen tapi pengen ada pasangan gitu loh. Ingin independen tapi pengen punya pasangan gitu. Pengen punya pasangan tapi tidak tapi tetap mau bebas. Nah, tuh kayak mana ya? Jadi masih perlu komunikasi yang baik sih di sini ya agar tidak menemukan kesalahpahaman terus-terusan. Situasi kamu dengan dia sekarang, kalau aku lihat memang sudah menunjukkan hubungan yang tidak berjalan dengan baik, ya. Dan salah satu di antara kalian berdua ini mengalami gangguan atau ketidakpuasan di dalam hubungan ini. Walaupun di sini tampaknya kayak semuanya itu baik-baik saja dari luar, tapi sejujurnya di sini ada rasa kesedihan dan ketidakpuasan secara internal, ya. Entah ini kamu ataupun dia. Misalnya gini, misal mungkin kamu menyesali keputusan kamu untuk menerima dia sebagai seseorang yang menarik ya, eee, di mata orang-orang sehingga kamu kayak, menjalin hubungan dengan dia tapi tanpa cinta, misal seperti itu ya. Kalau kalau keadaan sesungguhnya ya kalian kondisikan aja. Intinya kayak apa ya, mmm kayak dibilang main-main, tapi memang ada ketertarikan gitu, ya. Kelihatannya dari luar tuh baik-baik saja, tapi eh, ada rasa ketidaknyamanan gitu. Jadi, misal nih kalian tetap dalam namanya suatu komitmen, tapi di dalam diri masing-masing itu pengen ada kebebasan. Nah, seperti itu ya kalau aku lihat. Sehingga kadang-kadang di sini kalian, sehingga kadang-kadang kalian mengikuti kegembiraan di awal-awal ya, eee, di awalnya aja gitu, tapi seiring berjalannya waktu, banyak masalah yang, menutupi atau melingkar di hubungan kalian. Jadi seperti itu, sehingga kalau aku lihat di sini, kalau memang kalian masih menginginkan hubungan ini untuk terjalin dalam jangka waktu panjang, maka pesannya adalah take and give, ya. Harus ada take and give di sini. Harus ada apa ya? Saling berbelas kasih, saling memberi gitu ya. Sehingga di sini kalian itu bisa saling menjaga dinamika hubungan ya antara memberi dan menerima. Karena kalau aku lihat di sini mungkin bisa jadi kalian itu saking terlalu cueknya sampai lupa untuk take and give. Atau mungkin bisa jadi hanya sebelah pihak yang sering memberikan sesuatu gitu ya. Mmm, Terus itu juga kalau aku lihat di sini, apa ya, kalian harus memperkuat ya, memperkuat, saling adanya take and give dari waktu ke waktu agar lebih terbiasa, agar lebih merasa, apa ya, disayangi pasangan, agar lebih merasa, perhatian dengan pasangan, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini energinya memang saat ini tuh gimana ya, cuek-cuekan kalau aku lihat, ya, cuek-cuekan ya.
Ya gimana geh nih? Ada The Hangman, saling menunggu gitu. Jadi nggak ada yang mau action duluan. Jadi kelihatannya hubungan kalian saat ini tuh memang cuek-cuek kan, kayak kamu fokus sama hidupmu sendiri, dia fokus dengan hidup dia sendiri, kayak gitu. Sehingga kalau aku lihat di sini eh apa ya, perlu adanya kerjasama deh dari kalian ya untuk adanya take and give satu sama lain, karena memang em, dalam namanya suatu hubungan tujuannya itu ya untuk dapat memberi banyak dukungan ya kepada pasangan, baik itu secara ekonomi maupun secara emosional gitu. Karena di sini kalau aku lihat kan saat ini kalian kayak berjalan pada arah masing-masing kayak gitu. Ya, jadi ingat dalam hubungan itu butuh sama-sama saling take and give ya. Perlu adanya sama-sama saling support gitu. Kalau misalkan ada di kalian nih, salah satu dari kalian secara finance dan keuangan itu memang lagi sedrop itu, ya kalau kalian masih mau dengan hubungan ini ya cobalah untuk mensupport pasangan kalian yang lagi kesulitan keuangan itu. Karena di sini kan kalau aku lihat memang sangat identik kuat banget masalah yang terjadi di hubungan ini karena finance dan karir. Ya, inilah yang membuat kalian akhirnya itu kayak saling mandiri, saling apa ya, menghindari kayak gitu ya. Saling menunggu aja, nggak ada yang mau action duluan kayak gitu, nggak ada yang mau memulai percakapan duluan kayak gitu. Tapi tetap masih mau sama-sama gitu. Ya, kalian pahami aja lah ya maksud aku. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.